Pak Direktur KCIC, sebelum Bapak menjawab, pendalaman mungkin ditambahkan oleh Pak Sarif terlebih dahulu. Saya persilakan untuk Pak Sarif terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pimpinan rapat yang saya hormati, dari Dirjen Perkeretaapian, seluruh jajaran. Pertama, tentu saya melihat rapat hari ini memang sangat penting untuk kita lakukan, karena ini sudah menjadi pembicaraan berkaitan dengan kereta api cepat yang tadinya B2B sekarang menjadi B2G. Ya tentu ini harus kita perlu untuk melihat secara keseluruhan, karena kalau dilihat dari aspek ini ya tentu kita harus melihat dari beberapa aspek, terutama karena ini sekarang sudah kembali menjadi bahkan sudah masuk kepada APBN. Tentunya ini harus menjadi perhatian, karena yang tadinya ini selalu disampaikan bahwa ini tidak mengganggu dari APBN. Nah, yang kedua, melihat dari terhadap proyek ini, tadi sudah dikemukakan dalam waktu yang sekian, bahkan kalau ada sementara yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin gitu untuk kembali, apalagi tadi sudah disampaikan sekitar 50 tahun. 50 tahun itu setengah abad, cukup panjang masanya. Nah, dilihat dari beberapa hal, saya melihat ini, apalagi kita mau tidak mau dengan IKN ini, saya tidak sudah disampaikan oleh Pak Iwan berkaitan dengan IKN, pasti ada pengurangannya. Saya tidak melihat dari situ, tetapi dengan IKN ini juga tentu akan membebani 19% ya, kalau di undang-undang itu yang harus dibebani APBN, belum lagi PNM. Ya. Nah, ini tentu akan menguras dana kita yang cukup besar. Sementara kebutuhan reguler dan kebutuhan yang lain yang mendesak, yang strategis, yang dipentingkan dalam rangka untuk pemerataan pembangunan nasional maupun peningkatan perekonomian juga tentu harus menjadi perhatian. Nah, melihat dari sisi itu, apakah tidak lebih tepat sebelum kita melangkah pada saat itu, sebaiknya ini kuat, karena memang Cina sendiri menarik diri BUMN-nya itu. Kenapa kita paksakan, ya, kita harus masuk di situ. Saya malah khawatir nanti, malahan ini menjadi hasil pembangunan yang tidak bisa dinikmati secara baik. Ini. Contoh-contoh kan sudah banyak nih Pak. Itu kereta LRT Palembang. Juga sekarang itu ya antara hidup dengan tidak juga. Nah, kemudian Bandara Kertajati Bandung, karena mungkin itu pada saat awalnya terhadap perencanaan dengan bandara itu, akibatnya setelah jadi mengalami kesulitan berkaitan dengan transportasi. Kaitan dengan kereta cepat ini yang begitu besar, ya 113 triliun itu baru mungkin kita tidak tahu nanti akan ke depan kenaikan dan sebagainya. Nah, tentu akan juga membebani terhadap kenaikan itu karena ini sudah kita terlanjur dimasukkan ke APBN, tentu akan mengganggu juga untuk ke depannya itu. Saya melihat itu, saya khawatir malahan proyek ini malahan nanti sudah jadi tidak ada yang naik. Saya sudah lihat jembatan tol Jakarta Bandung itu sudah dua tingkat itu. Kita bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Kemudian juga sudah dibuat lingkar luar jalan tol. Lantas dengan perpindahan KN otomatis juga akan mengurangi terhadap kesibukan transportasi yang begitu rupa. Ini semuanya kan harus diperhitungkan. Mana lebih untung kita menghentikan itu daripada kita tetap melanjutkan.
dengan begitu dana yang besar. Saya takut nanti malahan itu akan membawa ke depannya juga ada kesulitan-kesulitan lain. Nah, ini Pak Dirjen, dari sisi pandangan kami kaitan dengan masalah kereta api cepat ini. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.